Masih ada perasa piring ini? Ya, ini. Mulai sudah? Sudah mulai. Kelas? Kelas. Sudah ya? Alas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik semesta alam. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Pemirsa Roha sekalian, pada Rodah pagi ini, alhamdulillah saya Habib Salim kedatangan tamu yang istimewa, seorang penulis, novelis, Bapak Ustadz Muhammad Irata, yang saya yakin pemirsa sekalian sudah kenal dan mungkin sudah baca, ya, sudah kenal tulisan-tulisan beliau. Beliau salah satu novelis Gorontalo, kita bilangnya Kang Abiknya Gorontalo lah, begitu. Novel-novelnya novel-novel Islami, bukan hanya ditemukan bahkan di toko-toko buku yang besar seperti Gramedia, kita bisa lihat koleksi-koleksi beliau di sana. Begitu Ustadz ya? Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Habib khususan begitu. Insya Allah kita tidak spesifik membedah novel, tapi ada beberapa kisah di novel itu yang akan kita angkat pada diskusi kita pagi ini, dan kita akan cari pelajarannya bersama, ibrohnya bersama Habib, dan pemirsa sekalian bisa bertanya baik kepada Habib maupun kepada Ustadz Muhammad Irata. Dan untuk berbagi kebaikan, bisa kiranya sahabat FB sekalian untuk dapat membagikan, men-share sebanyak-banyaknya kajian pada pagi ini, diskusi pada pagi ini, untuk berbagi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya sahabat-sahabat kita. Habib Salim juga sehat ya? Alhamdulillah. Antum sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat sekali. Habib ini kasihan agak kurang sehat, tapi demi umat, demi dakwah, beliau alhamdulillah menyempatkan waktu bersama-sama kita, menyapa pemirsa dalam rangka kita berdakwah lah sama-sama. Mungkin pertama kita ke Ustadz Muhammad Irata dulu, sekilas tentang novel beliau dan apa yang akan beliau akan angkat dari kisah di novel itu, dan beliau bisa ceritakan kepada kita. Fadhil Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali Bib, alhamdulillah saya diundang. Ya, sudah sekian lama saya menyaksikan Habib live dan penuh dengan hikmah ya di dunia. Sekarang kan namanya media sosial Bib. Ya, setiap saat orang tidak lepas dari media sosial. Kita bicara novel ya? Novel. Saya kira antum dulu ketika punya apa sih yang membuat antum terinspirasi untuk membuat novel? Ya. Jadi ceritanya ini agak panjang, tapi saya sempitkan lah. Ya. Jadi dulu 2007 ada film yang fenomena nih, Ayat-ayat Cinta dulu kan? Ayat Cinta. Kemudian setelah Ayat Cinta itu ada film berikutnya dari novel Kang Abik Habibur Rahman, itu Ketika Cinta Bertasbih. Nah, akhirnya di situ ada pemilihan bintang untuk pemeran-pemeran filmnya di situ. Nah, anak ikut Bib di situ. Ikut. Jadi audisi, jadi pemeran bintangnya di situ. Di Jakarta. Di Makassar saat itu. Iya. Ketika Cinta Bertasbih KCB. Nah, akhirnya sebenarnya bukan ingin jadi artis ini Bib, cuman pada saat itu film-film religi itu lagi banjir, lagi disukai sama masyarakat Indonesia dan ingin terlibat di dunia film-film religi. Azam di situ pada saat itu. Ada toko Azam di situ. Toko Azam di situ. Akhirnya alhamdulillah ikut
audisi di Makassar dan sampai lolos yang ketiga. Audisi pertama lolos, nah audisi kedua tidak lolos. Yang kedua itu kita diberikan motivasi sama Bunda Neno Warisman yang jadi juri saat itu. Ya, jadi kita diberikan motivasi bahwa ini film KCB itu adalah media dakwah di dunia perfilman. Jadi teman-teman yang tidak lolos untuk bisa berkreativitas di tempat lain. Di situ saya berpikir apa yang saya buat. Akhirnya terpikirlah untuk kenapa saya nggak buat novel saja seperti Kang Abik. Ini cerita awal mula nih, kenapa jadi penulis novel. Akhirnya di situ mulai nulis novel, belajar otodidak karena dulu belum ada tempat-tempat untuk belajar menulis. Dan alhamdulillah novel di sekitar 2010 nulis cerpen pertama kali dan alhamdulillah jadi pemenang karya favorit tingkat nasional di situ. Kemudian mulai 2011 mulai dari cerpen yang cuma 10 halaman naik lagi jadi novel beberapa puluh halaman, dan novel pertama malah bukan Di Antara Dua Sujud. Ada novel pertama yang ditolak-tolak penerbit, kemudian novel yang kedua Di Antara Dua Sujud. Novel yang kedua, maksudnya naskah yang kedua, dan alhamdulillah naskah yang kedua itulah yang kemudian jadi naik, alhamdulillah Di Antara Dua Sujud. Sampai beliau juga datang, Kang Abik datang sekitar 2013 kalau nggak salah, 2014 ke Gorontalo, beliau punya respon bagus dan mendukunglah anak-anak Gorontalo juga bisa berkreativitas. Jadi novel Di Antara Dua Sujud sebenarnya ada kisah yang menarik di situ yang mungkin minta Oke. Jadi, ya, masya Allah, tabarakallah. Ini beliau ini berarti memang sangat Ustaz di Gorontalo ya. Terkenal juga ini beliau ini. Ya, ini kita sapa dulu teman-teman yang sudah masuk, yang sudah hadir. Ya, mohon maaf mungkin pagi hari ini kita agak terlambat untuk live-nya. Biasanya kita live jam 8, sekarang sudah jam 9, sudah jam setengah 10. Sini ada Joni Iskandar, ada Safitri Muhsin, ada Yuda Salam, ahlan wa sahlan. Juga ada Sule As-Salim. Ya, ini Ustadz Ustadz Salim ya. Hayati Soleha. Beliau sudah kasih nama Sule As-Salim ini karena beliau punya nama Salim. Jadi jangan sampai sama dengan saya, mungkin bisa tulis Sule. Tapi alhamdulillah beliau sudah punya rumah makan sendiri, alhamdulillah. Ini beliau bertanya, Muhammad Irata yang novelnya dibuatkan film itu, Bib? Iya, jadi dari 2015 sudah banyak banyak pihak-pihak film, termasuk sutradara Ayat-Ayat Cinta pertama Hanung Bramantyo itu suka dengan novel ini. Tapi yang namanya rezeki, Bib, ya. Beberapa kali tawaran, kemudian beberapa kendala sampai belum sampai naik, sampai sudah kontraknya sudah jadi, tinggal tanda tangan nih. Cuman karena ada namanya rezeki belum jodoh lah. Tapi sekarang pun alhamdulillah sudah ada yang sudah tertarik, katanya sih Desember ini. Ini pertama kali saya kasih tahu nih. Desember ini katanya sudah ada kabar, tapi karena pandemi seperti ini. Dan yang menarik itu saya minta syutingnya di Gorontalo. Kalau begitu berarti Ustaz Ramli jadi aslam. Aslam itu. Iya gitu lebih. Alhamdulillah, mohon doanya insyaallah. Insyaallah. Jadi itu ya teman-teman semuanya, beliau insyaallah ya novel beliau insyaallah akan dijadikan film ya. Duduk di antara dua sujud. Insyaallah yang menjadi aslam saya sarankan Ustaz Ramli bagi. Setelah gagal menjadi Mas Kakak. Oke. Di sini juga kita sapa ada Bima Katara, ahlan wa sahlan. Ada Feby Sulaiman, ahlan wa sahlan. Ada Magarib Leijong. Ya, di sini assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. GSB Bol hadir, ahlan wa sahlan. Masya Allah, ini dari Bol ya. Nanti kita bikin bedah buku di Bol, bedah novel ya. Iya, insyaallah beda novel di Bol insyaallah. Ya, insyaallah kita juga akan tunggu buku dari Ustaz Ramli bagi. Amin. Insyaallah kisah-kisah yang cukup banyak. Oh iya, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Buku nikah dulu, insyaallah diselesaikan. Amin. Juga di sini ada Saleh Al-Hamid, ahlan wa sahlan. Juga ada Muhammad Fadli Ilahudi, ada Agus Pusadan, ada Sule As-Salim. Film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu penulisnya Andrea Hirata. Kalau Gorontalo Muhammad Irata. Oh, Andrea Hirata. Hirata. Biasalah nama kalau artis nama panggung, Bib. Kalau ini nama pena, kalau penulis itu rata-rata mereka gunakan nama pena gitu. Masyaallah. Oke.
Nama beliau asli belum beliau kasih tahu, kita tidak tahu ini CIA apa KGB. Oke, juga di sini ada Rusman Erus Usia. Nah, ini Ustadz Rusman dari Bul juga ya. Masya Allah, aktivis dari Wahda Islamiyah. Juga di sini ada Nelwan Lihawa Rusli. Nah, ini Ustadz Nelwan dari Manado hadir, Masya Allah, sedang menonton. Ada Sidik Satria sedang menonton, ada Parijal sedang menonton, ada Enong Ishak ya sedang menonton, ada Topan Maulana juga sedang menonton, ada kantor pertahanan Kota Gorontalo. Pertanahan. Oh, pertanahan. Kita pertahanan berarti si pusat berarti. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Oh, kantor pertanahan ya. Di mana ya? Di sini ya? Kota Gorontalo. Kalau mana bolang apa? Kalau saya. Oh, iya. Ya. Oh, antum bukan pertanahan juga? Oh, Masya Allah. Ini beliau alhamdulillah juga hadir. Juga sini ada Effendi Gani. Dan juga ada Ayub Umar Ahmad Al-Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabar Ustadz Salim, Ustadz Ramli? Dan di sebelahnya Masya Allah sehat selalu dan Ustadz semua selalu sehat insya Allah. Amin ya Rabbal insya Allah. Antum juga sehat afiat. Insya Allah Ustadz Ramli punya urusan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. So, mulai pancing-pancing sekarang keadaan kan, supaya tidak terlalu kaget dan nanti. Gitu. Insya Allah. Juga ada Muhammad Fidal. Ahlan wa sahlan semuanya hadir. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ini novel beliau ini sangat menarik sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang Habib Salim tadi badengar sama nangis. iya, saya tadi dengar kisahnya. Baru beliau kisahkan ke saya sebelum live tadi. Saya kayak suka menangis, ya Allah. Saya bilang kasihan sekali si Aslam ini. Ya, tapi ini nama samaran ya. Jadi jangan tersinggung yang nama Aslam. Tapi kalau memang saya setuju sekali kalau bikin film di Gorontalo, kalau Ustadz Ramli sebagai pemeran Aslam itu sangat cocok sekali saya rasa. Insya Allah. Oke. Jadi teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, ini kita akan berikan sekarang bertanya kepada Ustadz Muhammad Irata. Iya, kisahnya. Ustadz, mungkin kisah yang di dalam novel ini yang sangat menarik buat kita ceritakan kepada teman-teman. Mereka insya Allah, ajib juga ini. Kalau memang dari TV-TV nasional tidak mau ambil bikin film, insyaallah Majelis Rasulullah mau bikin film di dengan itu. Oke, silakan. Nabawi TV. Masya Allah, jazakallah. Alhamdulillah untuk kisah ini sebenarnya diambil kisah nyata. Jadi saya ceritakan saja versi nyatanya ya, bukan versi novel. Ya, versi nyatanya. Jadi ada seorang perempuan ya, namanya Savana dalam novel. Saya berikan tokoh namanya Savana. Nah, kemudian ada laki-laki tokohnya namanya Aslam. Nah, si Savana ini seorang mahasiswi di Gorontalo, ya perlu saya sebut di mana kampusnya. Nah, tapi si Savana ini seorang wanita yang dari pandangan kacamata laki-laki itu yang bisa menggetarkan hati lah, yang memiliki kecantikan yang masya Allah. Kemudian si Savana ini selain mahasiswa dia punya pekerjaan lain. Biasalah klasik masalah ekonomi. Kalau alasan perempuan tuh rata-rata masalah ekonomi, dan dia melakukan pekerjaan yang dimurkai Allah lah gitu. Ya, jadi dia menjual dirinya bukan jalan-jalan tetapi via telepon. Memang kelasnya itu kelas yang masya Allah lah. Yang sangat memprihatinkan. Kemudian ada tersiar kabar di telinga si Aslam bahwa si perempuan namanya Savana ini setiap kali melakukan pekerjaannya dia menangis. Nah, jadi cerita aslinya itu ada Germo, mantan Germo, sahabat si Aslam, yang si Savana datang kepada si Germo itu, mantan Germo tadi yang sudah mau tobat, dia ingin dicarikan seorang laki-laki. Jadi dia butuh uang. Kemudian si Germo ini menghubungi si Aslam tadi. Ya, kalau bahasa kita, bos, ini ada perempuan dia begini, tapi dia itu orangnya begini kalau setiap kali melakukan pekerjaan. Si Aslam tersentuhlah di situ hatinya. Kemudian dia mengirimkan uang lewat si mantan Germo tadi. Mengirimkan uang. Dan itu terjadi beberapa bulan. Nah, dan tanpa si Aslam menunjukkan identitasnya itu siapa. Dan si perempuan pun menerima uang itu dengan perasaan yang selama ini dia tahu kalau orang mau bayar dia itu harus ada imbalannya. Kan begitu ceritanya. Ada uang, ada barang. Tapi ini si orang laki-laki memberikan sesuatu tapi tidak mau ada imbalan. Dan itu dilakukan oleh si Aslam beberapa lama. Dan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Savana. Yang tadinya dia mulai pakai yang pendek-pendek, tiba-tiba ada perubahan-perubahan dalam diri si Savana tadi itu, mulai yang pakai yang panjang, kemudian menolak untuk ada panggilan-panggilan seperti itu. Dan alhamdulillah memang dengan izin Allah, si Savana ini dihadirkan untuk harus menikah oleh orang tuanya. Dicalonkan begitu, tetapi dia tidak mau menikah.
kecuali dengan laki-laki misterius tadi. Karena dia ternyata sudah punya hati kepada si laki-laki si Aslam tadi. Dan Masya Allah, Bib, sampai kita duduk di saat ini, itu si Aslam dan si Safana tidak pernah ketemu. Kisah nyata. Itu sudah hampir 2 tahun di Gorontalo ceritanya. Tidak pernah ketemu mereka sampai sekarang. Jadi sampai nikahnya si Safana ini. Safana menikah akhirnya dengan jadi menikah dan akhirnya si Safana dan Aslam tidak pernah bertemu. Dan si Aslam merasa bahwa sudah selesai apa yang sudah harusnya dilakukan sama Safana, tidak perlu lagi dibantu lagi karena sudah ada suaminya. Dan mereka sampai detik ini Aslam tidak pernah melihat Safana, Safana tidak pernah melihat Aslam. Seperti apa rupanya. Dan ini ibrah sebenarnya ini tentang, nanti Habib bisa sampaikan tentang makna keikhlasan. Akan berbeda Habib ceritanya kalau misalnya tiba-tiba Aslam memberikan kemudian dengan nomor telepon ya beda kan. Kayaknya sudah 6 bulan saya kasih begini, kayaknya perlu nomor telepon ini. Akan ada bisikan-bisikan seperti itu, tapi kira Ustaz, dia kasih itu sampai berapa lama? Itu sampai 1 tahunan. Sampai dia akhirnya harus kembali ke kampungnya untuk menikah tadi permintaan orang tuanya. Dan itu mungkin ibrahnya itu pelajaran nanti Habib bisa jelaskan tentang makna keikhlasan. Akan berbeda ceritanya pada saat Aslam minta sesuatu, minimal nomor telepon saja, pasti akan berubah ceritanya itu, tidak akan seperti itu ceritanya. Dan kabar buruknya Habib buat teman-teman juga yang mungkin menyaksikan hari ini dan membaca novelnya, yang ya alhamdulillah ya Habib. Jadi novel ini juga di antara 2 sujud, ini versi refreshnya karena sebelumnya ada yang warna pink, ya. Dan itu Bib ceritanya yang duka dan kita mohon doanya. Safanas meninggal Bib. Jadi kabar terakhir yang kita dengar itu Safana akhirnya, dan ini tidak di novel. Jadi di novel ini cuma sampai dia menikah, selesai ceritanya. Tetapi pada saat kabar terakhir yang sudah jauh novel ini sudah terbit, kabar terakhir itu bahwa Safana sudah meninggal. Iya, sudah menikah, sudah ada keluarganya kecil di sana, dan mungkin di akhirat nanti Allah akan pertemukan, wallahu alam. Ceritanya bagaimana tentang makna keikhlasan ini? Dan si Aslam ini sudah menikah. Aslam sudah menikah. Khawatiran tuh ada pakai nomor samaran ini. Aslam Mirat, bukan Aslam Al-Jufri. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah kisahnya sangat menarik. Itu baru 1 kisah ya. Di dalam novel ada berapa kisah Ustaz? Banyak sih. Banyak ya? Kedua nanti kita ceritakan nanti. Iya, Insya Allah. Banyak kisahnya. Tapi kalau memang ingin supaya lebih lengkap lagi harus beli bukunya. Insya Allah seperti itu. Di Gramedia. Ya, di Gramedia ada Ustaz ya? Ya, ada di Gramedia, Masya Allah. Juga jadi teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak manfaat yang kita bisa ambil dari kisah tadi, yaitu dari keikhlasannya si Aslam ketika ingin. Jadi Aslam ini bukan hanya ikhlas Ustaz, tapi dia berdakwah di jalan Allah. Jadi cara dakwanya ini memang beda dengan kayak kita yang hanya bisa ceramah, ya kan? Tapi ini memang langsung dia dengan halnya dia, dakwah bil halnya dia lebih kena kepada si Safana ini. Ya, bayangkan dia cuma kasih uang tanpa dikasih tahu wajahnya siapa, identitasnya siapa, dia tidak kasih tahu sama si Safana ini. Akhirnya bayangkan ya, jadi dakwah ini bukan hanya dengan lisan. Ya, dakwah ini ya dengan hartanya dia, dengan halnya dia. Bil hal itu yang paling banyak orang tersentuh daripada dengan lisan. Saya bisa saja berbicara kepada hadirin, kepada teman-teman Facebook ya, tapi bisa saja tidak tersentuh. Mungkin dengan halnya dia seseorang ketika mendakwai kepada orang lain, Masya Allah bisa kena, hatinya bisa tersentuh ya, dan bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tadi kisah yang Ustaz Muhammad Tirta bawakan tadi, Masya Allah. Bayangkan ini si Aslam sabarnya membantu si Safana ya dengan penuh keikhlasan, tidak mengetahui identitasnya siapa, Masya Allah. Jadi ya Insya Allah ini menjadi bahan yang iktibar buat kita semua ya. Jadi kita yang tidak bisa berdakwah, dengan seperti ini kita bisa berdakwah. Ya sekarang sarana dakwah banyak sekali ya, bisa dakwah dengan harta, membantu saudara muslim, membantu orang-orang yang jauh dari Allah, ini termasuk dakwah. Ya kan, Masya Allah, saya ini padahal sudah jauh dari Allah kok masih dibantu. Ya kan, mungkin si Safana berpikir seperti itu. Berarti rezeki ini yang saya tahu harus ada imbalan, kok hari ini saya dikasih cuma-cuma begini.
maha penyayangnya Allah kepada saya, ya, melalui perantara orang yang sangat baik ini. Kan tersentuh hatinya si Safana ini. Akhirnya dia kembali ke jalan Allah. Jadi disinilah yang disampaikan oleh Nabi SAW, lam yarham la yurham, ya, orang yang tidak penyayang tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sifat kasih sayangnya si Aslam ini yang menyebabkan Allah itu sayang kepada si Safana. Allah akan angkat dia dari jalan yang tidak baik ke jalan yang baik, seperti itu. Jadi masya Allah, di sini ada Hayati Soleha Lakawali hadir. Oh, Ibu Hayati ya, Ibu Hayati ya. Di perbatasan Sulbar ya, hehehe, masya Allah. Sulawesi Barat. Bu Hayati. Ada Putra Rasida hadir. Ahlan wa sahlan Ustaz. Juga ada Edo Talib hadir, ada Endra Drex, ada Nelwan Lihawa. Kalau bisa bikin film kisah tentang perjalanan dakwah Habib Salim Al-Jufri, apalagi perjalanan dakwah selama di Manado, Afwan Habib, insyaallah nanti kita orang bikin nanti perjalanan dakwah khusus. Film pendek. Ya, ada orang-orang apa namanya ketika dakwah di Ilbajo, dakwah di, insyaallah kita akan buat film pendek. Insyaallah pemeran utamanya Ustaz Ramli Bagi. Ada Habib Salim, kan tinggal edit. Beda jenggot Bib. Yusran Pangi hadir, ahlan wa sahlan. Ada Ustaz Samsudin Pasya, ada Burhanuddin, ada Marleni Antuke, ada Al-Amri Abdullah, ada Robi Madrid, ada Robi Gorontalo, ada Farhan Nugraha, ada Ani Aquarius, ada Renaldi Khalid, ada Rizal Al-Hasni, ada Nur Pratiwi, Ani Aquarius Bol hadir, ahlan wa sahlan sahibul bol. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih banyak. Ya. Ini Ustaz Ramli. Ustaz. Ya, jadi teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mungkin antum bisa kasih sama kita ya kira-kira apa yang disampaikan dari kisah tadi? Saya itu malah apa namanya? Masih ingin mengambil apa namanya? Ibrah dari cerita tadi. Cuma artinya kan paling tidak apa ya? Kita tidak bisa langsung berprasangka buruk kepada orang lain, Ustadz ya. Kita tidak tahu jalan hidayah itu bisa lewat mana saja. Ada mungkin orang itu ya awalnya mungkin apa namanya tidak berniat seperti itu, tapi dengan jalan seperti itu dengan cerita seperti itu menjadi jalan dia berdakwah begitu. Kalau Ustadz dapat cerita ini dari mana? Dari Safana atau dari Aslam? Ya, cerita ini sebenarnya dari tokoh Aslam lah, ya, tokoh Aslam. Sebenarnya mungkin kisah tadi yang seperti Habib sampaikan tadi kan tentang keikhlasan. Ya, sebenarnya ada juga kisah-kisah seperti ini dulu, ya, yang terjadi di mana diceritakan ada seorang laki-laki yang dia bersedekah, kemudian dia bersedekah ternyata yang disedekahkan itu ternyata dia orang kaya. Ya, pagi-paginya ternyata ada cerita bahwa si laki-laki itu ada seorang kaya yang diberikan sedekah. Ya. Kemudian yang berikutnya besoknya dia sedekah lagi. Dia sedekah lagi, ternyata yang disedekahkan itu ternyata seorang pencuri. Iya, pagi-pagi orang-orang bercerita, ternyata salah ini orang bersedekah, malah yang disedekahkan ya orang yang jahat begitu. Hari ketiga dia sedekah lagi. Dia sedekah lagi, ternyata disedekahkan itu di rumah itu ternyata seorang wanita nakal, seorang pelacur begitu. Tersebarlah pagi-pagi ceritanya bahwa ternyata pagi-pagi itu ada seorang pelacur disedekahkan. Nah, maka dia berdoa kepada Allah, ini si laki-laki tadi. Dia berharap kepada Allah bahwa semua yang disedekahkan itu, mau dia orang kaya, mau siapapun itu, maka itu diterima oleh Allah SWT. Hari pertama dia sedekah ternyata ke orang kaya. Orang kaya. Hari kedua kepada orang pencuri, ya kalau nggak salah. Kemudian ketiga itu perempuan pelacur.
Nah, kemudian dia berdoa semoga Allah terima karena dia merasa bahwa dia salah, harusnya kan sedekah itu kepada orang yang susah, orang yang miskin. Ternyata dia salah dan dia melakukan itu dengan keikhlasan. Dia tidak pandang bulu saya mau sedekahkan ke orang miskin saja. Pokoknya siapa yang dia temui pagi-pagi itu dia langsung sedekah. Rumah mana yang dia temui dia langsung sedekah. Ternyata pagi-pagi orang cerita kemana-mana bahwa ada orang semalam disedekahkan oleh orang, ternyata dia orang kaya ternyata. Ternyata dia mimpi bahwa Allah perlihatkan dalam mimpinya orang yang disedekahkan orang kaya tadi itu berubah, bertobat. Ternyata dia saja kaya, terima sedekah, apalagi dia yang kaya raya begitu. Harusnya dia yang bersedekah begitu. Begitupun si pencuri begitu. Dia merasa dengan dia mengambil hak orang, ternyata Allah berikan dia juga rezeki juga tanpa dia harus melakukan kejahatan. Perempuan nakal pun, si pelacur pun begitu. Nah, ini ibrah sebenarnya yang berhubungan dengan cerita yang yang si As-Safana Aslam tadi, itu dengan keikhlasan tadi juga bisa menjadikan seseorang itu berubah dengan perantara tadi itu, dengan akhlaknya kan tidak semua ternyata rupanya dengan lisan kita dakwah, ternyata juga dengan dengan akhlak, dengan perbuatan ternyata bisa berubah seseorang itu. Begitu. Berarti kita pelajarannya diantaranya adalah kita berhusnuzon ya. Iya, sangka baik. Ya. Bersangka baik diantara semua keadaan ini. Betul. Karena kita tidak tahu banyak kejadian yang kita tidak sangka, tapi ternyata menjadi jalan kebaikan kan. Nah, itu kisah pertama. Kalau kisah kedua ada lagi Ustaz? Ya, jadi ada kisah menarik lagi nih dari di antara dua sujud yang sebenarnya nanti kita menunggu mudah-mudahan Habib bisa kembali secepatnya, bisa mendapatkan juga nasihat dari Habib. Jadi ada kisah tentang seorang perempuan yang dia murtad, ya, jadi dia pindah agama. Nah, ini sebenarnya kisah nyata saya ini, ya Ustaz ya. Kisah nyatanya adalah saya dulu punya teman kantor. Nah, setiap kali dia perempuan nih ceritanya dia kalau sesuatu jarang jatuh dia sering istighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal dia sudah bukan lagi seorang muslim. Nah, itu kan heran gitu orang-orang. Nah, karena dia dulunya pernah jadi seorang muslimah, saya berani bertanya, akan berbeda kalau misalnya dia sejak lahir itu dia sudah dari kecil dia mungkin sudah non muslim, ya kita lakum dinukum waliyadin lah begitu kan. Cuman karena dia pernah menjadi seorang muslim, saya penasaran, saya tanya apa yang membuat dia sampai berpindah agama. Ternyata dia punya cerita dulu orang tuanya sakit, punya masalah kesehatan, butuh biaya yang banyak, dan dia sudah menghubungi saudara-saudara yang muslim, tidak ada yang mau bantu. Nah, karena tidak ada yang mau bantu itu dia sudah keliling-keliling, akhirnya ada orang yang non muslim. Kalau di dalam novel saya berikan tokohnya itu namanya Tante Maria. Nah, si Tante Maria tadi itu yang akhirnya menampung si perempuan tadi itu. Kalau dalam novel namanya Angel. Nah, akhirnya dia Keduanya ini non muslim. Dan akhirnya si Angel tadi itu masuk ke agama Nasrani, kemudian dirawat oleh si Tante Maria tadi, dan akhirnya dia berpikir kemana ini orang-orang Islam yang sejatinya, yang dia tahu bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, yang tolong menolong. Ternyata selama ini itu tidak ada begitu. Buktinya dia kalau lagi butuh sesuatu, lagi sakit orang tuanya, tidak ada yang mau menolong. Dan akhirnya dia berpikir pendek seperti itu, dia akhirnya pindah meninggalkan Islam. Dan ini jadi ibrah juga buat kita. Ternyata sebenarnya kita jangan menyalahkan orang lain terlalu frontal. Misalnya kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, bisa jadi kesalahan yang dilakukan itu karena asbab kita juga sebenarnya, Ustaz ya. Artinya dalam kasus seperti ini kita juga kadang-kadang harus PK juga sesama muslim. Bagaimana harus saling membantu pada saat ada orang yang susah misalnya kan. Ya kita harus penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang akhirnya berpikiran pendek seperti si Angel tadi, Ustaz. Akhirnya dia tetap tidak senang dengan Islam begitu, dengan keadaan itu gimana? Pada saat itu. Dan dia sudah memilih untuk tetap menjadi seorang Nasrani itu. Iya. Ya, sangat cerita ini sebenarnya untuk menjadi pelajaran juga buat kita, buat pembaca juga pada saat membaca novel ini, bahwa
kita juga sebenarnya sebagai orang muslim harus menunjukkan dengan akhlak kita begitu. Bukan cuma dengan sekedar bicara saja tentang kasih sayang, tentang Islam itu damai, tetapi keseharian kita, akhlak kita malah jauh dari menunjukkan tentang Islam itu sendiri begitu. Novel antum itu banyak sekali angkat dari kisah-kisah nyata Ustaz. Beberapanya kisah nyata, beberapa juga fiktif lah ya. Jadi beberapa, makanya kalau Setelah Ramli curhat jadi Bisa jadi jadi cerita. Iya. Seru ini. Tapi jangan paksa saya curhat sekarang dulu. Nanti habis ini semua jadi satu novel lagi, bahaya kan. Ada ungkapan seperti ini. Iya. Ada ungkapan jangan pernah menyakiti seorang penulis. Oh begitu, bahaya. Iya. Jangan pernah menyakiti orang. Karena kalau menyakiti hati seorang penulis, namamu akan awal di dalam tulisannya begitu. Bahaya juga ya. Tapi Ustadz belum menceritakan Ustadz kisah pribadi nih yang Ustadz cerita tadi ya. Bahaya. Karena yang lebih bahaya juga ternyata istri penulis. Baru apa dulu? Kalau terus bicara tentang profil kepenulisan, ini tulisan yang keberapa Ustadz? Ya, kalau novel sendiri sebenarnya di antara dua sujud itu novel yang pertama terbit. Nah, walaupun dia naskah yang kedua, karena naskah yang pertama yang belum sampai sekarang belum naik terbitnya. Kemudian novel yang naskah yang kedua di antara dua sujud, dan terakhir kemarin alhamdulillah 2019 baru kita luncurkan satu buku judulnya Bumi Surga. Bumi Surga. Bulan apa terbit itu? Juli kalau nggak salah. Juli 2019. Kita launchingnya itu dulu belum ada corona ya, masih bisa, jaraknya belum terlalu dibatasi. Jadi di Mall Gorontalo saat itu kita bekerja sama dengan pihak Gramedia. Alhamdulillah kita launching di situ. Itu sebenarnya sequel, jadi lanjutan dari novel Di Antara Dua Sujud. Nah, jadi ada lanjutan karena memang banyak, alhamdulillah Di Antara Dua Sujud banyak sekali yang menginginkan dibuatkan lanjutannya. Ya. Lanjutan ini? Iya, sequel Bumi Surga. Jadi ada lanjutan kisahnya di situ yang mereka pengen ceritanya seperti apa, habis ini seperti apa. Nah, akhirnya dibuatlah Bumi Surga. Bumi Surga, tapi bukan lagi kalau di Antara Dua Sujud itu kita settingnya tiga tempat. Ya, Manado, Gorontalo sama Jepang. Yang Bumi Surga. Di Antara Dua Sujud. Di Antara Dua Sujud. Jadi tiga tempat ini yang nantinya kalaupun nanti seperti ada pertanyaan tadi apakah mau difilmkan, insya Allah kalau memang pun jodohnya begitu, syutingnya di tiga tempat tadi. Ya, Manado, Gorontalo, Wallahu alam Jepang apakah mereka mau ke sana apa dibuat saja setnya di Indonesia kemudian seolah-olah itu di Jepang. Karena kan film kan bisa diatur begitu. Tapi kalau novel di Bumi Surga itu seluruhnya hampir 98% itu Jepang. Kalau ada yang bertanya Ustaz, background antum ini apa begitu, sampai apa sastra atau bagaimana? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Saya juga bingung kenapa saya jadi nulis ya. Jadi lulus SMA itu saya lanjutkan studi itu di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, ya STPN Jogja. Jadi basicnya sebenarnya sipil, ya kerjaannya itu berhubungan dengan pertanahan lah, ngukur. Teknik ya? Iya, teknik, ya bagian pengukuran tanah lah begitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah diberikan amanah kerja di kantor pertanahan. Udah pindah-pindah nih, Ustaz. Dari Bualemo kemudian sampai ke Bone Bolango terakhir. Posisinya Bone Bolango. Jadi ini juga sebenarnya sih buat teman-teman yang menyaksikan juga hari ini jamaah semuanya, bahwa kalau menulis itu tidak harus menunggu kita basicnya harus kuliah sastra dulu misalnya kan, orang yang punya basic di bahasa begitu. Artinya kalau menulis itu seperti orang berenang lah, ya. Yang kalau kita mengasah kepenulisan kita, berlatih begitu, lama-lama juga akan terbiasa juga, akan jadi bisa begitu. Malah teman-teman yang di bahasa mungkin banyak yang belum meluncurkan buku begitu. Yang teori-teori tentang bahasanya juga mantap, tapi sampai saat ini belum berani untuk menerbitkan buku. Nah, kalau saya sendiri bagaimana? Bukunya terbit buku buku nikah maksudnya? Oh, buku nikah. Insya Allah, mohon doanya Ustaz. Artinya saya belum sampai kepada menulis yang berat-berat. Ya hanya ini saja. Suka
curhat di Facebook begitu. Iya, tulisan-tulisan. Mau curhat ke saya nanti Boleh boleh. jadi buku. Iya. Baru apa dulu? Target ke depan bagaimana ini Ustaz? Artinya harapan antum dengan menulis ini bisa menjadi media dakwah antum kepada banyak orang begitu. Iya. Saya ingat kata-katanya ini tuh Roma Irama, bahwa setiap karya itu akan dipertanggungjawabkan begitu. Makanya kenapa saya nulisnya itu novel yang bertemakan Islami. Ya, agar juga selain kita juga menyalurkan kegemaran kita menulis, ada hasilnya juga bisa bermanfaat, ada kebaikan bagi orang lain begitu. Yang membuat saya jadi itu, pernah ada orang orang non muslim banyak yang suka. Karena memang novel Di Antara Dua Sujud ini sebenarnya novel yang bisa dibaca oleh semua kalangan begitu. Artinya walaupun dia bukan seorang muslim, dia bisa baca. Beberapa pembaca malah pernah ada yang dari Bali. Ya. Pernah dari Bali, dia mengirim novel, bahkan novel yang dia sudah dibeli itu dikirimkan lagi. Dibeli di sana, kemudian dikirimkan ke saya buat tanda tangan saja. Baru suruh kirim lagi ke sana. Di Bali. Di Bali. Media Bali itu didapat. Iya, bisa jadi di sana. Nah, ya jadi alhamdulillah lah, ke depannya targetnya harusnya sih setiap tahun 1 buku. Begitu. Tapi yang namanya kita juga punya kesibukan kerjaan lain, akhirnya tidak seperti di awal. Dulu kan waktu saya nulis novel Di Antara Dua Sujud itu anaknya masih kecil. Sekarang alhamdulillah anak sudah 2, dengan aktivitas di rumah yang juga sibuk, akhirnya menyempatkan waktu saja. Kapan bisanya nulis, bisa nulis. Sudah suka sastra Ustaz? Atau suka baca novel atau apa? Tidak juga, atau gimana? Tidak juga sih, malah paling banyak nulis surat. Dulu masih zaman nulis surat ya? Iya, dulu belum ada SMS ya. Masih nulis surat menyatakan hati. Nah, kemudian mulai suka itu pada saat itu Ayat Cinta tadi itu. 2007 kan lagi rame-ramenya novel Ayat Cinta, kemudian juga filmnya. Nah, situ mulai sebenarnya saya bukan orang yang kutu buku begitu. Cuma dari sejak itulah pengen novel itu seperti apa sebenarnya novel itu. Terinspirasi dari Kang Abi kan? Betul, saya mengidolakan beliau dan karya-karyanya juga itu penuh dengan hikmah, hampir seluruhnya kan cita-cita yang membawa hikmah. Malah yang membuat saya menangis itu novelnya Kang Abi, ini laki-lakinya kadang juga menangis juga. Ya. Itu Pudarnya Pesona Cleopatra. Oh iya, saya dengar teman-teman. Iya. Pudarnya Pesona Cleopatra. Itu yang membuat pertama kali saya baca novel itu, dan kayaknya menarik nih kalau kita baca novel nih, buat novel begitu. Alhamdulillah sampai saat ini masih terus lah untuk cari-cari inspirasi juga di ini. Dan luar biasa. Ada teman saya, artinya dia artinya ini tentang Kang Abi. Ada teman saya, senior saya di Jogja lah. Dia itu sejak SMA sudah terbiasa dengan kehidupan Islami. Artinya dari kakaknya, didakwahi kakaknya, dan dia hidup dengan pola kehidupan Islami. Artinya dia pakai pakai cadar itu sejak di SMA malah. Fadil Habib, alhamdulillah Habib sudah datang lagi dengan penuh kesegaran. Anak bayangkan Habib tidak pulang, ini bahaya nih. Bung Abdul tidak ada. Aduh, cilaka. Masya Allah. Bentar Bib, ada ingin ini bicara. Apa dulu? Itu kakak kelas saya itu, dia sejak SMA sudah berjilbab panjang karena didakwahi kakaknya. Artinya sudah dalam pola kehidupan Islami. Saat di Jogja, ketika dia kuliah, dia terpengaruh dengan pergaulan bebas begitu. Ini perempuan ini. Akhirnya dia jadi sangat gaul, jadi anak band. Pokoknya gaul sekali begitu. Gaul sekali. Anak band lah bagaimana kehidupan mereka. Ini mau tulis novel ini berarti? Tidak sih, artinya ini orang. Nyata. Iya, kisah nyata gitu. Bukan pribadi ya? Bukan.
dia punya pacarannya juga lama, pakai baju pendek apa gitu. Terus tiba-tiba pas itu booming 2007 itu ayat-ayat cinta, novel dan filmnya, dia nonton film itu. Dan qadarullah setelah nonton itu hidupnya hijrah lagi begitu. Hijrah lagi, pacarnya diputusin, tidak ada kontak dengan pacarnya, tidak ada kontak dengan teman-temannya lagi yang dulu termasuk saya. Dan dia kembali bercadar dan kita sudah tidak tahu kabarnya, tiba-tiba dia sudah di Qatar. Sudah punya suami dan sudah hijrah. Bagaimana itu efek dakwah dari orang yang Orang yang membuat novel ya, begitu. Bahkan ada teman saya juga satu kali coba kontak hubungi dia di Facebook inbox begitu, apa kabar, teman gaul dia gitu, artinya yang sangat cair begitu. Dibilang sehat alhamdulillah. Artinya kapan kita bisa ketemu, teman saya tanya. Dibilang saya juga ingin silaturahim. Nah, nanti saya juga bawa suami saya, nanti antum juga bawa istri antum. Jadi saya bicara ngobrol sama istri antum ngobrol sama suami saya. Sudah sangat syariat begitu loh. Padahal dulu gaulnya minta ampun begitu. Kan kita tidak tahu ya. Orang berdakwah dengan buku ini kita tidak tahu jalan-jalan hidayah itu ya. Mungkin Ustadz bisa menggambarkan itu fenomena-fenomena seperti itu, orang melihat ayat cinta dan lain-lain. Atau apa dulu? Ya, alhamdulillah. Jadi memang film itu dengan novel Nah, saya cerita dulu kenapa banyak penulis-penulis yang akhirnya membuat komunitas penulis-penulis novel yang Islami begitu. Kenapa ini muncul begitu? Karena begini, fenomena pada saat tahun 90-an itu banyak orang menggemari bacaan-bacaan novel, tenlit lah istilahnya itu, bacaan-bacaan yang cinta itu harus dengan ciuman, harus dengan berakhir di ranjang begitu. Ya vulgar. Novel-novel itu iya begitu. Didominasi dengan yang kisah-kisah seperti itu di Indonesia. Kemudian ada kerisauan dari beberapa orang-orang sastra. Ini kalau kan banyak kan kita nggak mungkin larang anak-anak muda beli novel karena mereka suka dengan cerita-cerita seperti itu. Akhirnya kita buat satu tulisan-tulisan yang nggak kalah menariknya, nggak kalah romantis juga dengan kisah-kisah seperti itu. Tapi kita balut dengan dibungkus dengan kisah-kisah yang penuh dengan hikmah begitu. Sehingga Kang Albi Habibur Rahman Al-Siraji, kemudian Bunda Asma Nadia, mereka itu buat satu komunitas namanya Forum Lingkar Pena. Di situ memang sangat intens sekali, visi misinya lebih ke Islami begitu, untuk menghadirkan mengimbangi buku-buku di toko-toko buku yang dibanjiri oleh pikiran-pikiran sekuler, liberal begitulah, soal cinta-cintaan begitulah. Nah, diimbangi oleh mereka supaya nanti untuk mengalihkan anak-anak muda kan nggak mungkin dilarang begitu. Kita cuma alihkan saja mereka. Ini ada bacaan yang menarik nih. Ya, punya romantis juga, tapi dia lebih akhirnya mereka baca dan ternyata nggak boleh begini, nggak boleh. Kalau diajari secara langsung buku agama langsung dikasih kan, mereka seolah-olah digurui begitu. Misalnya jangan pakai jilbab. Misalnya pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab masuk neraka begitu kan, mereka mungkin nggak siap. Tapi kalau dengan kisah-kisah, misalnya dengan kisah Safana misalnya tadi, Safana tadinya dia awal-awalnya terbuka dengan kisah si Aslam, akhirnya dia mulai menutup. Ternyata di secara tidak langsung mereka digiring untuk untuk taat kepada Allah begitulah. Kita Bib. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang sekarang memang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kisah-kisah faksus alaihimul qisas. Ya. Jadi kisahkan kepada mereka kisah-kisah. Karena kisah-kisah itu lebih menyentuh daripada yang lain. Jadi memang Allah suruh perintahkan kita untuk menceritakan kisah-kisah, yang kisah yang menyentuh pastinya ya. Pastinya yang Islami, yang masih dalam masih di dalamnya ada memang sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar syariat Islam. Alhamdulillah Ustadz Muhammad Irata ini sudah membuat satu novel yang luar biasa dan sangat masyhur fid dunya wa fis sama. Insyaallah. Jadi kita sapa dulu teman-teman, sudah lama, minta maaf saya baru datang lagi. Sekian lama Ustadz Ramli menemani Ustadz Muhammad Irata. Jadi Agus Rahayu, ada Ibrahim Laise yang dari Kota Mubagwe, ada Firlan Gani, ada Nurfenti Husuna
Ada Ahmad Anwar Rosyid Wonosobo, Jawa Tengah, ikut menyimak Bib. Masya Allah. Ada Rian menonton bersama Anda. Anggio sedang menonton. Subhan Asir sedang menonton. Nur Salam sedang menonton. Haikal Zidan. Assalamualaikum Habib, bagaimana hukumnya seorang anak umur 12 tahun memimpin sholat kepada orang yang lebih tua dan orang yang lebih tua tidak mempunyai ilmu tentang Al-Quran dan tidak pernah sama sekali saya sholat dan makmumnya hanya perempuan. Dan pernah sekali saya sholat dan makmumnya hanya perempuan dan tidak jadi imam dan tidak yang jadi imam, terpaksa saya sholat sendiri. Apa hukumnya kalau ada makmum tapi sholat sendiri? Ya, jadi begini, yang pertama, bisa ndak seorang anak kecil menjadi imam? Bisa ya? Balik ya? Iya bisa. Yang belum balik tidak ada masalah. Yang penting dia sudah sunat, kemudian dia sholat menjadi imam, tidak ada masalah. Ya, yang penting dengan catatan dia sudah tahu hukum-hukum sholat, dia sudah tahu wudu, dia sudah tahu. Tapi harus hitan dulu ya? Harus hitan, iya harus hitan. Ya, untuk menurut madhab kita harus hitan. Karena memang walaupun dia belum dewasa. Iya, walaupun dia belum dewasa tidak ada masalah. Yang penting dia sudah tahu hukum-hukum sholat, bacaannya bagus, tidak salah-salah. Kemudian dia sudah tahu rukun-rukun sholat, apa-apa saja yang harus diketahui di dalam sholat, maka tidak ada masalah dia menjadi imam. Kemudian yang kedua, masalah Anda yang sholat menjadi imam ketika jamaahnya perempuan, tidak ada masalah itu juga. Yang penting di sini ada batasan, ya ada batasan yang cukup jauh kalau bisa, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kemudian kalaupun sholat sendiri-sendiri, ya berarti tidak mendapatkan pahala. Ya sebenarnya kalau Anda pun, iya tetap sah ya, tidak mendapatkan pahala jamaah maksud saya. Jadi kalau seandainya dia misalnya laki-laki ini dia tidak mau sholat misalnya di situ, dia ingin sholat di masjid misalnya, ya laki-laki sholat di masjid, makmumnya dia yang di dalam rumah ini perempuan semua misalnya, itu sholat berjamaah juga. Jadi yang jadi imam siapa? Jadi imam siapa? Kemudian yang di belakang makmum, seperti itu. Itu yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Kemana Ustadz Salim? Udah nggak kelihatan lagi. Alhamdulillah muncul lagi, alhamdulillah. Ada hajat sedikit. Ada Haikal Zidan, ada Herman Panambuna, Charles Trikojuna, Alfana, ada Diki Pratama, Abdurrahim, Nur Hidayah, Devin Afrianto, juga Arifianto, ada Rahmat Abu Bakar Pakaya. Bagaimana kalau ada seorang yang mengangkat kisah Aisyah ummi kaum muslimin? Mengangkat kisah Aisyah ummi kaum muslimin. Silakan Ustaz. Sebenarnya kisah-kisah kan dalam penulisan itu ada fiksi dan non fiksi. Ya, kalau fiksi itu seperti novel, cerpen, walaupun dia diangkat dari kisah nyata misalnya seperti kisah Aslam dan Safana tadi, tetapi situ sudah ada tambahan-tambahan kisah-kisah yang lain, maka dia sudah fiksi kategorinya, bukan lagi murni. Tapi kalau misalnya kita mengangkat satu hikayah, misalnya ada kitab namanya Hikayatus Sahabah, ya, kitab menceritakan tentang kisah-kisah sahabat, maka itu bukan lagi kisah fiksi namanya, non fiksi lagi itu. Dan seperti kalau pertanyaannya tentang kisah tentang Sayyidatina Aisyah, maka itu bukan lagi cerita fiksi, ya itu sudah kisah histori dari istri baginda Nabi, dan itu perlu riset itu, ya bukan sembarang analisa kita, perlu kehati-hatian, betul-betul dalil-dalilnya sahih hal begitu kan, jangan sampai ada kisah-kisah yang malah melenceng dengan pemikiran-pemikiran yang di luar ahlu sunnah misalnya kan. Maka kita harus betul-betul, kalau saya mungkin cenderungnya ke fiksi. Jadi kalau orang non fiksi dia harus betul-betul risetnya harus jelas. Nah, tapi Kang Abik juga pernah membuat satu buku namanya judulnya Di Atas Sajadah Cinta. Ternyata itu saya baca buku-buku banyak kisah-kisah, tetapi dibalut dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan banyak diksi-diksi seperti novel. Ya, ketika misalnya pembukaan kalau Kang Abik itu rata-rata seperti ini. Ketika langit lagi mendung. Iya. Artinya saya sangat terinspirasi Kang Abik. Dia itu pertama itu menggambarkan keadaan sekitar. Iya. Iya ketika jadi digambarkan dengan bahasa-bahasa seperti novel. Jadi seperti kita berada di cerita itu begitu. Ya.
ketika langit tersipu malu, matahari tersipu malu di balik awan begitu, ketika bulan dibawa ke tiak malam. Itu bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa-bahasa fiksi novel gitu, tapi dia kisah nyata. Kalau di iya begitu, kisah-kisah orang-orang mulia, orang-orang ulama-ulama dikisahkan lagi oleh Kang Abik, tetapi dibalut dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan diksi. Tapi kalau kisah namanya Istri Nabi bisa diangkat juga, tetapi harus betul-betul dengan riset yang lengkap lah, sesuai dengan literatur para ulama-ulama terdahulu juga, jangan sampai malah melenceng begitu. Insyaallah ya. Ya, jadi memang banyak orang-orang yang menceritakan kalau ada kayak lagu-lagu ya, menceritakan tentang Sayyidatuna Aisyah ya, kadang-kadang tidak dilihat ya, itu dibilang kalau seandainya Rasulullah begini, warna pipinya putih kemerah-merahan, ini sebenarnya tidak pantas buat Sayyidatuna Aisyah. Salah adab itu. Iya, adabnya salah. Walaupun memang mereka hanya baca teks hadis ya, tapi tidak seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Ini akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak enak ketika di kaum laki-laki kan berpikir, artinya orang-orang yang jauh dari Islam berpikir berarti ini iya, jadi tidak bagus. Maka kalau bikin di situ Buya Yahya bikin teks lagunya jadi berubah. Ya kan, itu bisa dilihat di YouTube, jadi sopan, jadi beradablah kita kepada Sayyidatuna Aisyah. Jadi bisa sebenarnya kalau novel kita ambil dari kisah Sayyidatuna Aisyah, tapi tetap kisah nyata, kisah asli, artinya jangan sampai kurang adab di situ. Ya, kurang adab di situ jangan sampai. Seperti itu. Menurut saya wallahu a'lam. Juga ada ya Ervan Mosli, ya Rahmat Atmanagara, Hamid Mid. Kayaknya insyaallah ini pertemuan kita bukan hanya satu kali ini, Ustaz. Iya. Insyaallah bisa berulang karena beberapa kisah lagi. Tapi kalau mau kisahkan semua, sebenarnya orang pilih buku ini kalau boleh. Yang kisahkan semua. Tapi kita akan ambil saja beberapa beberapa hikmah. Juga mungkin Ustadz bisa kasih nanti insyaallah untuk pertemuan yang akan datang apa saja ya tips-tips supaya kita bisa menulis novel. Supaya para pemuda ini sebenarnya banyak kisah orang ini. Ya kan? Cuman hanya saja orang tidak tahu bagaimana cara pertama mau buat. Mungkin antum ada tips-tips yang pertama. Tapi insyaallah itu dengan waktu yang insyaallah kami akan jadwalkan nanti dengan Ustadz Muhammad Irata. Insyaallah tetap bergabung dan insyaallah kami akan bikin pamflet supaya lebih seru lagi. Bikin pamflet nanti supaya tahu jadwalnya kapan. Kayak ini kan terlambat kan. Yang biasanya kita live jam 8, sekarang jam 9 lewat kita live. Jadi minta maaf. Insyaallah kita akan bikin pamflet dan insyaallah Ustadz Muhammad Irata akan sampaikan kepada kita tata cara bagaimana cara menulis novel. Dan beliau lumayan lama, tulis novel berapa lama Ustadz? 7 bulan. 7 bulan ini. Yang di antara 2 sujud 7 bulan. Bukan di antara sujud Rabbighfirli warhamni wajburni, bukan. Ini khusus ini kisah-kisah yang sangat Masya Allah. Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin satu closing statement sebelum insyaallah kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya ingin tanya ada tidak orang yang tersentuh dapat hidayah dari membaca novel antum dan mungkin dia pernah curhat apa yang membuat dia tersentuh dengan membaca novel antum? Insyaallah kita orang itu. Oh nanti ya. Ya, supaya lebih penasaran yang hadir. Simpan dulu. Dan tips-tipsnya insyaallah nanti juga yang akan datang. Bismillah. Oke Ustaz, mungkin closing statement ya pada teman-teman. Jadi saya mengutip perkataan Imam Al-Ghazali nih, Bib. Jadi satu perkataan beliau tentang motivasi jadi seorang penulis. Jadi jika sekiranya engkau bukan seorang anak raja atau anak ulama, maka jadilah penulis, beliau katakan. Ya, karena nama bisa hilang dengan kematian, tapi kalau tulisan kita bisa digunakan kekal. Sampai anak cucu kita bisa dikenal dan doa-doanya. Dan Masya Allah. Dan saya minta nasihat juga Bib terakhir ini buat kami teman-teman juga yang aktivitasnya menulis. Kira-kira nasihat-nasihat seperti apa supaya nanti tulisannya tetap terjaga dan bisa menjadi fadilah buat banyak orang juga, Bib. Masya Allah. Kata para ulama, maka lillahi yabqa. Ya, semua yang dibangun karena Allah pasti akan kekal. Situ jangan heran para ulama kita ketika menulis buku, Masya Allah. Artinya coba lihat, kalau mau dilihat buku-buku zaman sekarang, kitab-kitab zaman sekarang, ya dengan kitab-kitab zaman dulu, yang dipakai kitab zaman dulu di pondok pesantren. Contohnya, misalnya kalau kita lihat kitab fikih, kitab Safinatun Najah itu
Artinya kalau mau dilihat mana lebih lengkap, kitab Safinatun Najah atau kitab-kitab yang baru-baru sekarang ini? Ya baru-baru sekarang lebih lengkap. Tapi mereka tetap mengambil kitab Safinatun Najah. Nah, itu namanya keberkahan. Ya kan? Jadi yang sedikit, yang artinya tidak terlalu lengkap Safina ini, tapi kok kenapa tetap diambil? Nah, jadi ini insya Allah menjadi motivasi buat kita dan kita tetap insya Allah ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah. Silakan Ustaz. Saya pernah mendengar ungkapan, bacalah sastra agar hatimu itu menjadi lembut. Ya kan? Banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari ilmu, tapi tentu akan berbeda ilmu itu kita dapatkan dari sastra. Masuknya itu lebih meresap begitu. Mungkin insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih banyak hal-hal yang kita diskusikan dengan mereka berdua, Habib Salim dan Ustadz Muhammad Irata, terkait novel dan banyak hal tentang dakwah dan lain-lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.